Pandemi COVID belum berhenti. Kegiatan kuliah kerja nyata yang dilaksanakan selama 6 minggu terhitung dari tanggal 30 Juni hingga 12 Agustus tahun 2021, di mana kuliah kerja nyata juga berubah pelaksanaan yang secara mandiri dan dilakukan di domisili masing-masing. Halo, salam kenal. Namaku Yohanes Widianto, mahasiswa S1 Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Semarang, angkatan 2018. Ini merupakan kisahku tentang kuliah kerja nyata, yang dimana kuliah kerja nyata tahun ini bertajuk KKN Pulang Kampung, yang bertemakan pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan di Desa Turunrejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Desa Turunrejo merupakan salah satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan Brangsong, terletak kurang lebih 6,3 km ke arah utara dari Kecamatan Brangsong dan kurang lebih 5,4 km ke arah utara dari ibu kota Kabupaten Kendal. Dilihat dari segi topografi, Desa Turunrejo terletak di bagian utara Kabupaten Kendal. Adapun batas-batas desa sebagai berikut. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Di sebelah timur ada Desa Rejosari Purwokerto dan Purwokerto. Di sebelah selatan ada Desa Rejosari. Di sebelah barat Desa Banyutowo dan Ketapang. Secara administrasi, wilayah Desa Turunrejo terdiri dari 9 RW dan 25 RT. Meliputi 4 dusun, yakni Dusun Persilan, Dusun Ngemplak, Dusun Sijaru, dan Dusun Turunsih. Jumlah penduduk Desa Turunrejo sebanyak 4.468 jiwa atau 1.460 kakak yang terdiri dari 2.320 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.148 berjenis kelamin perempuan. Desa Turunrejo memiliki prasarana untuk mendukung seluruh kegiatan dan aktivitas masyarakat, antara lain prasarana kesehatan meliputi puskesmas pembantu, posyandu, posbindu, dan polindes. Adapun prasarana pendidikan meliputi Taman Kanak-kanak, Pendidikan Anak Usia Dini KB Alamanda, TK Muslimat NU 02 Turunrejo, SD Negeri 1 Turunrejo, SD Negeri 2 Turunrejo, dan madrasah. Selain itu, terdapat prasarana umum lainnya seperti masjid dan lapangan olahraga sepak bola Sijaru. Desa Turunrejo memiliki luas wilayah 90,86 hektar dengan potensi lahan yang produktif, diantaranya pertanian dan perikanan. Salah satu potensi sumber daya alam di Desa Turunrejo adalah di bidang pertanian, karena sebagian besar wilayah di Desa Turunrejo ini digunakan sebagai lahan pertanian Polowijo yang dikelola oleh warga. Sebanyak setengah dari total lahan yang ada di Desa Turunrejo merupakan sawah, ladang, dan tambak. UMKM unggulan dari Desa Turunrejo berupa batu bata. Walaupun diproduksi dengan cara yang tradisional, namun pangsa pasarnya telah mencapai luar kota yang terkenal akan kualitas batu bata yang sangat bagus.
Sejak kedatangan pandemi COVID-19 yang tiba-tiba menyerang dunia, khususnya terjadi di Indonesia, menimbulkan banyak persoalan. Karena beberapa hari terakhir ini wabah COVID-19 kembali merebak, kembali meningkat, dan juga adanya varian baru yang lebih mudah menular. Hingga saat ini, penduduk Turunrejo masih belum mampu beradaptasi dengan adanya new normal secara optimal untuk menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Khususnya yang terjadi di Turunrejo, yang hingga saat ini banyak warga masyarakat desa yang masih abai akan protokol kesehatan, terutama dalam hal mencuci tangan. Tak hanya itu, pandemi COVID-19 juga berdampak bagi sektor pendidikan dengan adanya perubahan regulasi dan kebijakan yang sebelumnya kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka diganti dengan kegiatan daring penuh untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Dampak yang ditimbulkan pembelajaran secara daring dengan adanya pandemi COVID-19 salah satunya adalah menurunnya tingkat keaktifan anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh yang timbul akibat beberapa siswa yang masih kurang paham dengan materi yang telah disampaikan. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka diinisiasi dua program yang bertujuan untuk menekan dua persoalan tersebut, yakni dengan yang pertama memberikan edukasi pembuatan hand sanitizer dan sosialisasi penggunaan serta manfaatnya bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 secara tepat guna. Yang kedua, mengenalkan dunia perkapalan dan kemaritiman kepada anak-anak sejak dini melalui majalah ensiklopedia dan media kreativitas, yakni pembuatan mainan kapal dari barang bekas. Program pertama yang dilakukan yakni dengan memberikan edukasi tentang pembuatan hand sanitizer dan sosialisasi penggunaan serta manfaatnya bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 secara tepat guna. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, saya berinisiasi untuk memberikan edukasi pembuatannya. Berdasarkan permasalahan kurangnya wawasan masyarakat di Desa Turunrejo dalam hal pencegahan dan penanggulangan COVID-19, saya berinisiasi untuk memberikan edukasi pembuatan hand sanitizer dan sosialisasi penggunaan serta manfaatnya bagi masyarakat. Pemberian edukasi ini memiliki tujuan agar masyarakat Desa Turunrejo dapat mengetahui dan menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam mencuci tangan. Dikarenakan karena sedang diberlakukan PPKM, kegiatan sosialisasi sementara dilaksanakan secara daring melalui grup sosial media milik masyarakat setempat dan separuh secara luring dengan protokol kesehatan. Baik secara daring maupun luring, saya menjelaskan mengenai cara pembuatan dan penggunaan hand sanitizer.
Secara luring, saya memberikan edukasi kepada 12 orang masyarakat Desa Turunrejo secara langsung, mulai dari menjelaskan alat-alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan hand sanitizer. Tak lupa juga saya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara menggunakan hand sanitizer secara tepat. Namun, ada tambahan edukasi, yakni protokol isolasi mandiri. Sangat terlihat jelas antusiasme masyarakat Desa Turunrejo dalam mendengarkan edukasi yang diberikan. Di akhir kegiatan, saya membagikan masker dan hand sanitizer, serta beberapa poster dibagikan kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan sebagai salah satu upaya pencegahan penularan COVID-19. Untuk program berikutnya, yakni mengenalkan dunia perkapalan dan kemaritiman kepada anak-anak melalui majalah ensiklopedia dan media kreativitas dengan membuat mainan kapal dari barang bekas. Sosialisasi dan edukasi ini memiliki tujuan agar anak-anak mampu menumbuhkan semangat motivasi untuk belajar mereka dan meningkatkan kekreativitasan pada anak, serta mendorong untuk mengurangi dampak dari bermain game online, serta mengajarkan sesuatu hal yang baru kepada anak-anak. Penggunaan media yang dilakukan dengan cara menyajikan buku majalah ensiklopedia yang sangat menarik bagi anak-anak. Setelah memberikan pengenalan kepada anak-anak melalui majalah, kemudian membuat hasil kreativitas, membuat mainan kapal dari bahan bekas yang tidak terpakai seperti botol dan stik es krim. Peralatan yang digunakan pun sangat sederhana, seperti gunting, cutter, dan lem. Setelah terlaksananya program, saya berharap bahwa anak-anak dapat kembali belajar dan semangat dan mengurangi kecanduan untuk bermain game. Selain kedua program tersebut, saya selaku mahasiswa KKN Tim 2 Undip Desa Turunrejo juga membantu keberlangsungan kegiatan seperti vaksinasi kedua bagi lansia di Desa Turunrejo, serta kegiatan distribusi bantuan beras bagi yang berdampak PPKM. Selamanya kami mengucapkan terima kasih apa yang telah disampaikan kepada warga kami, dan semoga hasil dari KKN Mas KKN Undip Tim 2 Undip ini selanjutnya bisa membantu untuk memberikan nilai kepada mas-mas yang ber-KKN di desa kami ini. Agen of social change, agen perubahan di masyarakat, tapi berubahlah dari diri sendiri, maka Anda akan menjadi agen perubahan untuk orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf apabila dari pemerintah desa ada sesuatu yang kurang dalam hal apa saja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya, Kepala Desa Turunrejo, Nur Hasim, mengucapkan banyak terima kasih kepada KKN Undip tahun 2021 yang sudah bersinergi dengan pemerintah Desa Turunrejo, sudah membantu kami dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan protokol kesehatan. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga mahasiswa KKN Undip 2021. Terima kasih Desa Turunrejo yang telah menjadikan kegiatan KKN ini menjadi lebih berwarna.